Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Niken Nuralifah. Kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Berita itu bersifat faktual, artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada atau dibuat-buat. Juga bersifat aktual, yang artinya baru saja terjadi atau hangat dibicarakan. Jadi, berita adalah teks yang berisi kabar terkini tentang sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Selanjutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita ada 4, yaitu judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul berita adalah rangkuman dari isi keseluruhan berita dalam beberapa kata yang singkat namun juga menarik. Nah, judul berita ini harus menggambarkan isi pokok berita. Selanjutnya adalah kepala berita. Kepala berita merupakan bagian penting yang berisi unsur 5W plus 1H. Dalam kepala berita ini minimal mengandung 4 unsur, yaitu what, where, when, dan who. Yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan bagian yang lebih rinci yang memuat unsur mengapa dan bagaimana. Dalam bagian ini, penulis menerangkan peristiwa yang ia beritakan. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita merupakan kesimpulan berita yang tidak terlalu penting ditempatkan dalam berita. Jadi, jika dihilangkan, bagian ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap pokok bahasan berita tersebut. Teks berita mempunyai 6 unsur yang membangun, yaitu 5W plus 1H. Unsur 5W plus 1H dalam teks berita bertujuan untuk memudahkan penerimaan berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan 5W plus 1H bertujuan agar tidak mengemburkan makna kebenaran yang terkandung dalam sebuah berita. Nah, unsur 5W plus 1H ini yaitu what atau apa. Unsur ini menerangkan inti dari peristiwa atau informasi yang disampaikan dalam berita. Nah, dalam unsur ini, beberapa pertanyaan yang dimulai dari what atau apa dapat diawali dengan pertanyaan, apa berita yang dibicarakan, apa yang sedang terjadi. Yang kedua, who atau siapa. Unsur ini menjelaskan tentang orang atau kelompok yang terlibat dalam berita. Nah, unsur ini dapat diawali dengan pertanyaan, siapa pelaku utama kejadian tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang ketiga, when atau kapan. Unsur ini menjelaskan informasi tentang waktu dan memberikan dimensi kronologis pada berita. Nah, dapat diawali dengan pertanyaan, kapan peristiwa tersebut terjadi? Yang keempat, where atau di mana. Unsur ini menentukan lokasi peristiwa atau yang berkaitan dengan peristiwa dalam berita. Nah, ini dapat diawali dengan pertanyaan, di mana peristiwa tersebut terjadi? Yang kelima, why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan tentang alasan atau penyebab dibalik suatu kejadian. Nah, dalam unsur ini dapat diawali dengan pertanyaan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini memberikan gambaran tentang proses atau cara peristiwa tersebut terjadi. Nah, dalam unsur ini dapat dimulai dengan pertanyaan, bagaimana kronologi kejadian tersebut? Atau bagaimana peristiwa itu terjadi? Selanjutnya adalah kebahasan teks berita. Kebahasan teks berita ini ada 5. Yang pertama, menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teks berita harus menggunakan bahasa baku karena memudahkan pembaca untuk memahami berita tersebut dan juga meminimalisir salah pengertian dan juga agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini banyak ditemui pada teks berita, yaitu dengan ditandai dengan tanda petik. Nah, tanda petik pada kalimat menunjukkan bahwa kalimat tersebut dikutip secara langsung dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lainnya tanpa mengubah kata-kata atau kalimat tersebut. Selanjutnya, kata keterangan atau adverbia.
Kata keterangan biasa ditemui dalam berita untuk menjelaskan fenomena yang sedang diberitakan. Nah, kata keterangan ini adalah kata yang menerangkan kata lain. Contohnya, kemarin, besok, banyak, sedikit, beberapa, dan lain-lain. Yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menunjukkan hubungan waktu antara dua peristiwa atau klausa. Konjungsi ini berfungsi untuk menyatakan urutan waktu, apakah bersamaan atau berturut-turut. Contoh konjungsi temporal adalah lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, sebelum, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan, peristiwa, atau keadaan. Nah, dalam teks berita ini biasanya terdapat 3 kata kerja. Yang pertama ada verba pewarta, yaitu kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu percakapan pernah terjadi. Yang kedua, kata kerja mental, yaitu yang menggambarkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Dan yang ketiga, kata kerja transitif, atau kata kerja yang membutuhkan objek berupa nomina dalam kalimat aktif. Itu tadi pembelajaran tentang teks berita. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembelajaran tentang teks berita. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.